Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Sule, NIM D1B1181114. Yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Tresdia Korina Rakian MP selaku pembimbing 1. Yang saya hormati Ibu Dr. Nini Milarahmi SP MP selaku pembimbing 2. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Respon Tanaman Seledri pada media ampas sagu dan dosis kotoran sapi terhadap hasil tanaman seledri. Baik, langsung saja. Yang pertama, tanaman seledri. Tanaman seledri termaksud dalam famili Apiaceae yang merupakan salah satu komoditi sayuran yang banyak dikonsumsi sebagai penghias makanan dan penyedap makanan. Tanaman seledri termaksud golongan sayuran daun dan memiliki nilai ekspor yang tinggi. Tanaman seledri merupakan tanaman penting kedua dari beberapa jenis tanaman. Baik, BPS 2018. Tanaman seledri mempunyai prospek yang sangat tinggi, namun terkendala di dalam pembudidayaannya yang masih di dalam skala kecil. Beberapa bukti menunjukkan budidaya seledri di Indonesia belum mampu dikelola secara komersial. Di antaranya merujuk pada Badan Pusat Statistik BPS tentang survei tanaman seledri pada tahun 2018. Ternyata belum adanya data luas panen dan produksi seledri secara nasional hingga saat ini. Demikian juga menurut Program Penelitian dan Pengembangan Hortikultura di Indonesia pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Pusbalitbang mengatakan pada sampai tahun 2015 tanaman seledri belum mendapatkan prioritas baik dalam komoditas utama. Pupuk kotoran sapi dan ampas sagu. Kotoran sapi merupakan pupuk dingin, yaitu pupuk yang perubahannya berlangsung perlahan-lahan dengan adanya bakteri atau jasa trenik yang intensif, maka dapat mempercepat terwujudnya perubahan tersedianya unsur hara di dalam tanah bagi kepentingan tanaman. Pupuk kotoran sapi mengandung unsur hara makro seperti N, P, dan K dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu juga dapat memperbaiki sifat fisik tanah. Rumusan masalah. 1. Apakah terdapat pengaruh dari pemberian media ampas sagu dan dosis kotoran sapi terhadap hasil tanaman seledri? Yang kedua, perlakuan manakah yang dapat memberikan pengaruh yang terbaik terhadap hasil tanaman seledri? Kemudian tujuan, yang pertama, mengetahui pengaruh dari pemberian media ampas sagu dan dosis kotoran sapi terhadap hasil tanaman seledri. Yang kedua, mengetahui perlakuan yang dapat memberikan pengaruh terhadap hasil tanaman seledri. Kegunaan yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya para petani. Yang kedua, sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut tentang pengelolaan kotoran sapi dan pemanfaatan ampas sagu. Tinjauan pustaka. Yang pertama, morfologi tanaman seledri dan syarat tumbuh tanaman. Yang kedua, pupuk kotoran sapi. Yang ketiga, ampas sagu. Kerangka pikir. Produksi tanaman seledri rendah. Kesuburan tanah, sifat fisik tanah, kimia dan biologi tanah. Ampas sagu, pupuk kotoran sapi, memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Produksi tanaman seledri meningkat. Hipotesis. Terdapat pengaruh interaksi pemberian media ampas sagu dan dosis kotoran sapi terhadap hasil tanaman seledri. Minimal terdapat satu perlakuan terbaik pemberian media ampas sagu dan dosis kotoran sapi terhadap hasil tanaman seledri.
Bab 3. Metodologi penelitian. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di lahan kebun percobaan 2 Fakultas Pertanian Universitas Harwoleo, Kendari. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2024. Bahan dan alat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit tanaman seledri, air, bambu, plastik label, kertas label, tali rapia, ampas sagu, dan dosis kotoran sapi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, parang, polybag, ukuran 30 cm x 30 cm, papan penelitian, ember plastik, label perlakuan, paku, timbangan, jaring waring, isolasi, gunting, penggaris, buku, pulpen, dan kamera. Prosedur penelitian. Yang pertama, persiapan lahan dan pengolahan tanah. Kedua, persiapan media tanam dan penyemaian. Yang ketiga, aplikasi kotoran sapi dan media ampas sagu. Yang keempat, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Rancangan penelitian. Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok. Penelitian ini terdiri atas 5 perlakuan, yaitu P0 sama dengan kontrol, P1 sama dengan ampas sagu 500 gram dan kotoran sapi 250 gram. P2 sama dengan ampas sagu 500 gram dan kotoran sapi 200 gram. P3 ampas sagu 500 gram dan kotoran sapi 150 gram. P4 ampas sagu 500 gram dan kotoran sapi 100 gram. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 15 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri 3 polybag. Pertumbuhan. Yang pertama, tinggi tanaman, kedua, diameter batang, ketiga, jumlah tanaman, keempat, panjang akar, kelima, berat basa. Produksi. Yang pertama, jumlah bunga, menghitung mulai dari umur 21 sampai 28 hari setelah tanam. Jumlah bunga dihitung yang telah terbentuk dan mekar sempurna. Umur munculnya bunga, hari setelah tanam, menghitung umur 18 sampai 28 hari. Waktu munculnya bunga dihitung mulai dari tanaman di lapangan sampai berbunga. Analisis data. Data pengamatan tanaman seledri terhadap variabel yang diamati dianalisis dengan menggunakan analisis ragam ANOVA. Apabila terdapat perlakuan yang signifikan, maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf 5%. Sekian dan terima kasih.